Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Deng Magic dari Makassar. Nah, video ini memang dirancang untuk mengupas atau menambah pengetahuan tentang hal-hal misteri yang ada di sekitaran kita, entah itu menurut mitos atau masalah tentang ini, tentang penampakan dan lain-lain. Nah, di video ini saya sudah ambil video ini kemarin bersama teman saya Febri. Kami dalam konsep memang membahas soal sebuah penampakan. Nah, di dalam video ini terjadi hal yang ganjil yang dialami oleh teman-teman kru saya, dan yang mereka rasakan, dan tiba-tiba videonya pun tiba-tiba terputus. Nah, saya mau sambung lagi, kok full memorinya kok hang begitu. Memang sekitaran lokasi tersebut yang saya tempati ngobrol sama Febri itu agak-agak horor sedikit, tapi buat saya itu malah lebih bagus. Sebelum kita melihatnya, sebelum teman-teman menonton, saya ingin teman-teman jangan lupa subscribe dan like channel saya Deng Magic. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Deng Magic. Kita jumpa lagi dalam perbincangan mengenai soal mistis dengan saya Deng Magic, dan di malam ini saya bersama dengan teman saya, salah satu penyebar komunitas juga yang agak paham tentang seperti itu. Karena kemarin-kemarin sempat ada kejadian di beberapa kegiatan. Saya perkenalan dulu, atas nama Febri ya. Febri. Kemarin kan ada beberapa kejadian nih Febri. Waktu kegiatan di acara bazarnya komunitas fanatik anak muda Makassar, bahkan beberapa komunitas teman-teman yang sempat acara bazar begitu, ada yang beberapa orang yang sampai pernah kesurupan. Ada yang mengatakan bahwa kesurupannya karena memang ada yang ikuti dari sananya, ada pula pada saat di lokasi tersebut, ya kan. Dan kebetulan teman saya ini salah satu yang mengobati atau membuat sadar teman-teman yang kesurupan tersebut di acara kegiatan ini. Nah, mungkin dari percakapan saya tadi mungkin bisa dijelaskan yang saya maksud tadi, apakah betul memang ada orang yang sampai diikuti dari keturunannya atau apa lah itu yang mereka bilang. Jadi kalau kita bahas masalah kesurupan ya, kesurupan itu terjadi karena pikiran kita lagi kosong ya. Entah itu beban pikiran dari mana, kita itu dari keluarga, teman, ada masalah pribadi, pemerintahan itu. Jadi orang-orang yang udah kesurupan itu kurang mengingat Tuhannya lah, intinya seperti itu. Namun sempat juga kemarin kalau ingat Tuhan ya, jadi kita berikutkan agama sebenarnya. Sempat kemarin kejadian ini, seorang wanita dia rajin sholat ya, tapi pada saat di hari kegiatan dia sampai kesurupan ya. Ini begini, ketika teman-teman dimanapun berada ya, pesan saya jangan sampai pikirannya itu kosong, karena dimanapun kita berada yang namanya jin itu pasti ada ya, jin itu pasti ada. Jika berbicara soal jin ini ya, nah ada beberapa dari yang kemarin yang kesurupan mengatakan bahwa sudah ada yang ikut dari awalnya mereka, maksudnya keturunan, ada yang jaga seperti itu. Nah, yang saya pertanyakan, yang jaga itu siapa itu ya? Apakah arwah dari nenek moyang mereka atau cuma jin yang mereka, atau hanya halusinasi? Jadi pertanyaan ini selama kemarin banyak yang aneh juga sih menurut saya. Ada yang berkata itu arwah dari leluhur mereka. Sebenarnya kalau saya pribadi ya, pemahaman saya, yang namanya manusia kan meninggal, dia pasti kembali ke Tuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah,
Gimana sih, kenapa sih tiba-tiba muncul roh yang menyerupai manusia? Nah, setiap manusia kan ada yang namanya perbuatan baik dan buruk. Nah, ketika manusia meninggal, jin akan mengambil kesempatan itu untuk menyerupai. Jadi ketika kita berbuat baik, maka jin yang menyerupai kita pun akan baik. Jadi dalam dunia ini sebenarnya jin itu ada 2 kategori, kafir dan muslim, sesuai dengan perbuatan kita selama hidup. Gitu dia. Ya, kalau pemahaman saya, entah pemahaman teman-teman yang di luar sana yang mungkin yang lebih mengerti, mohon maaf atas salah-salah kata saya berbicara sesuai pemahaman saya saja. Oke. Apa jadi setiap orang memiliki memang pemahaman yang berbeda, setiap orang memiliki jalan yang berbeda, tapi memang tujuannya cuma satu ya. Nah, ini juga yang mau saya katakan. Nah, berbicara soal jin ya, soal jin, soal penampakan, soal apalah itu ya. Nah, kadang-kadang berpikir, misalnya nih, nah dari sosok ini saya lihat, contohlah kita sebut pocong ya. Nah, apa betul menurut Anda itu pocong itu ada? Kalau pocong itu memang ada. Ya, itu pemahaman saya, pocong itu yang muncul itu orang-orang yang maksudnya dia meninggalnya bunuh diri. Itu pemahaman saya ya. Karena mereka maksudnya belum diterima di sisi Allah, karena belum waktunya dia meninggal, dia sudah meninggal gitu. Nah, yang saya tanyakan juga ada betul bentuknya seperti itu? Iya, kalau yang saya lihat ya dengan mata batin saya, bentuknya seperti itu, tapi dia mukanya tidak seperti yang di film-film. Nah, kalau menurut Febri, apa pernah Febri melihat sosok? Kalau terus terang, kalau sosok setiap saya jalan pasti saya lihat. Hanya kadang saya cuma bisa kasih salam. Maksudnya saya sama dia saling menghargai. Dia tidak ganggu saya tidak ganggu mereka. Nah, pada saat Febri lihat sosoknya, seperti apa sosoknya tuh? Entah itu mukanya, karena kan sekarang sosial media banyak nih ya kan. Jadi ada yang ngepost begini, mukanya kayak seperti ini, begini. Nah, menurut Febri tadi gimana? Teman-teman yang saya lihat itu, contoh nih yang di lampu merah Todok Tuli area Makassar, dekat jembatan itu ada orang tua lukut memakai kebaya dan sarung. Terus di situ juga saya melihat ada orang berjalan, ya makhluk lah ya, bukan orang. Dia kepalanya pecah, mukanya hancur. Di daerah Todok Tuli lampu merah pas pertigaan. Itu di bagian mana Todok Tuli itu? Yang di dekat Todok Tuli pertigaan Borong dan Batuah. Oh iya. Borong Batuah Raya ya, yang lampu merah tersebut yang dekat Pertamina ya? Ya. Oke. Jadi gini, teman-teman, saya cuma mau kasih saran sama teman-teman ya, ketika lihat makhluk seperti itu nggak usah takut, karena sebenarnya kita ini manusia yang paling sempurna lah, makhluk yang paling sempurna. Karena kenapa kita ada jasad, ada roh, dan itu tidak semua dia milik sama makhluk lain. Nah, kita ini istimewa loh. Dalam tubuh kita seperti ini, dalam tubuh kita itu sebenarnya ada yang namanya zat Allah. Nah, itulah roh. Nah, kadang kan teman-teman pasti bertanya-tanya nih, kayak macam bagaimana sih cara mengobati itu? Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya. Kalau saya pribadi sih berawal dari niat. Kalau kita sudah niat mengobati orang, terus kita yakini sesuatu bahwa kita bisa menyembuhkan, teman-teman cukup membaca ayat-ayat suci Al-Quran atau surah-surah pendek yang teman-teman hafal, seperti itu. Nah, lantas ini Kak, kita kembali lagi ke topik ini ya. Cocok tadi bilang Febri juga ya, kembali sama kita sendiri. Nah, berbicara soal penampakan ya Feb, berbicara soal penampakan, jadi kita ke area Todok Tuli dulu. Kebetulan ini kan kita di area Makassar gitu.
Nah, dia orang Makassar. Nah, buat teman-teman mungkin yang tahu daerah tersebut, situ memang Febri sempat lihat ya sekitaran situ. Sekitaran situ. Jadi bisa diceritakan sedikit. Jadi saya cuma bisa kasih saran ke teman-teman di jembatan, tolong teman-teman sebisa mungkin jangan bikin adu, bikin kericuhan lah, atau teriak-teriak, ngegas-ngegas. Jangan. Itu saran saya, karena di situ, maaf ya teman-teman, di situ bisa saya bilang angker. Begitu. Dan kalau misalnya kita sekarang kan di daerah ini, di jalan apa nih? Harpas nih. Kalau menurut Febri, ya kan, sini kan dekat kanal ini, dekat kanal. Di daerah sekitaran sini apa yang Febri lihat? Sini tepatnya ya, kita diskusi seperti ini. Di sini penjaganya genderuwo, perempuan cantik, rambutnya segini sampai di mana? Iya, apa namanya? Betis. Oke. Nah, berbicara soal genderuwo nih. Sepengetahuan saya, sepengetahuan saya, ya kan mungkin ada teman-teman juga yang hampir sama sepengetahuan, kan beda-beda nih. Genderuwo itu kan asalnya dari Jawa, Pep. Nah, itu beberapa teman. Nah, apakah memang di Makassar ada genderuwo juga atau bagaimana? Sepengetahuan saya sih ada, karena di tempat ini ada. Oke, dia bentuknya seperti apa, Pak? Kalau yang saya lihat di sini bukan seram ya. Jadi seram sekali, matanya besar seperti ini. Hitam. Jadi maaf, saya cuma ingin berbagi. Jadi dia itu sebenarnya di sini nggak suka kalau ada orang kemudian ribut tengah-tengah malam. Dia nggak suka. Terus yang perempuan di atas mangga, dia suka ya lumayan jahil lah. Ada anak kecil, Pak? Ya, ada. Di kanal saya bisa melihat sosok ular hitam, tapi kepalanya seperti buaya sih, tapi bukan seperti buaya, gimana ya? Ya seperti itulah. Jadi dia menyerupai buaya begitu. Nah, yang saya pertanyakan, nah kita kan sudah ini ya kan, apakah itu betul-betul sosok hantu atau cuman halusinasi atau cuman jin yang menyerupai seperti itu yang kita pikirkan? Jadi yang saya lihat itu mereka betul-betul nyata. Entahkah itu teman-teman berpikir itu saya lagi berhalusinasi atau bagaimana, itu penglihatan saya, mereka betul-betul nyata. Ya, jadi kalau kita melakukan hal-hal yang mereka tidak inginkan, ya mereka juga bisa melakukan hal yang kita tidak inginkan seperti itu. Oke. Gitu dia.